warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Dwi Yulisti Agustin dengan NIM 2301040128. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di sini aku mau menyampaikan terkait dengan isu keadilan sosial, yang mana isu ini tuh terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak usia di bawah 16 tahun. Nah, perkembangan teknologi digital saat ini itu sudah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, media sosial ini tuh tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi tempat dalam berkomunikasi, mencari informasi, mencari job pekerjaan, bahkan dalam proses belajar. Nah, tapi di sisi lain, penggunaan media sosial ini juga kerap sekali menimbulkan berbagai permasalahan. Misalnya kecanduan dalam bermain game atau dalam bermain sosmed, lalu adanya cyberbullying dan juga paparan konten negatif, hingga ada beberapa penipuan secara online. Nah, jadi sebagai upaya perlindungan terhadap anak, pemerintah Indonesia ini tuh kemudian menerapkan kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Nah, kebijakan ini mulai diterapkan pada tahun 2026 dengan bertujuan untuk melindungi anak dari berbagai risiko yang ada di ruang digital. Nah, tetapi kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat nih teman-teman. Nah, sebagai pihak mendukung karena dianggap dapat melindungi anak dari dampak negatif media sosial, tetapi di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwasanya pembatasan tersebut ini tuh dapat membatasi akses anak terhadap berbagai informasi, lalu juga terhadap pembelajaran secara digital dan partisipasi mereka dalam ruang publik digital. Nah, jika dianalisis menggunakan perspektif pedagogi kritis dari Paulo Freire, pendidikan ini tuh seharusnya tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membantu individu dalam memahami realitas sosial dan juga berbagai kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Nah, maka pendidikan ini tuh harusnya mendorong siswa untuk berpikir secara kritis supaya mereka ini tuh tidak hanya menjadi objek kebijakan saja, tetapi juga mampu memahami dan juga merespon keadaan sosial secara aktif. Nah, dari perspektif ini bisa kita lihat ya teman-teman, bahwasanya kebijakan pembatasan media sosial ini tuh menunjukkan adanya relasi kekuasaan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan generasi muda sebagai pihak yang terdampak. Nah, di satu sisi kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi anak, khususnya anak-anak di bawah umur. Nah, tetapi di sisi lain muncul beberapa pertanyaan, apakah suara anak dan juga generasi muda ini tuh sudah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut? Nah, selain itu, di era masyarakat digital seperti yang dijelaskan oleh Manuel Castells, akses terhadap teknologi dan informasi ini tuh menjadi hal yang sangatlah penting ya teman-teman. Oleh karena itu, pembatasan akses media sosial ini tuh perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial, terutama terkait dengan kesempatan anak untuk belajar dan juga mengembangkan keterampilan digital mereka. Nah, karena itu solusi untuk yang diperlukan tidak hanya berupa pembatasan saja, tetapi juga pendidikan literasi digital. Sekolah, keluarga, dan juga pemerintah ini tuh perlu bekerja sama untuk membekali anak dengan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan juga secara bertanggung jawab yang paling utama. Nah, dengan demikian, penggunaan media sosial ini tuh tidak akan hanya menjadi lebih aman, tetapi juga tetap dapat mendukung perkembangan pendidikan anak di era digital pada saat ini. Nah, begitu saja teman-teman pembahasan kita pada sore hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.